Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul Petrus dan Paulus sebagai soko guru dan tokoh yang berperan dalam perkembangan gereja. Petrus atau Simon adalah anak Yunus dan saudara Andreas yang lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Ia adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Kepribadiannya menarik perhatian Yesus sehingga ia dijadikan muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Sesudah kebangkitan Kristus, Petrus diteguhkan dalam jabatannya dan kita melihat ia memimpin umat di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan ia mengetuai konsili di Yerusalem. Kemudian Petrus beberapa waktu lamanya memimpin umat di Antiokhia. Akhirnya ia menetap di Roma, tempat ia meninggal sebagai martir. Paulus atau Saulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Dalam usahanya ini, ia mengalami banyak kesukaran dan pertentangan. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu ditawan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding pada kaisar. Akhirnya, ia pun dibebaskan. Tak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah
supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bagi gereja Kristus yang satu. Sungguh pantas, layak dan berguna bila kita mengagumi kedua soko guru gereja yang pestanya kita rayakan pada hari ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Santo Petrus menjadi murid yang pertama dan utama mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Sebagai murid, Petrus dipanggil Yesus secara langsung untuk mengikutinya dan dibina secara khusus dalam kebersamaan dengan Yesus dan para murid lainnya, sampai pada pengakuan Petrus akan pengenalan siapakah Yesus itu sendiri. Karena itu, Yesus memberikan mandat atau tugas kepadanya untuk menjadi batu karang di atas mana aku akan mendirikan gerejaku. Dan dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar Petrus yang mewartakan kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, tanpa takut dan ragu akan ancaman dan hukuman dari penguasa Herodes. "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan daku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Petrus sudah merintis, membangun dan memimpin komunitas-komunitas basis gerejawi di Yerusalem dan sekitarnya, sampai menemui ajalnya sebagai martir di kota Roma. Dalam bacaan kedua, kita mendengar tentang kesaksian Santo Paulus Rasul.
Tuhan telah mendampingi dan menguatkan daku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dia akan menyelamatkan daku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Saudara-saudariku terkasih, walaupun tidak bertemu dan dibina langsung oleh Yesus Kristus, namun perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus saat dalam perjalanan ke Damsyik sudah mengubah sama sekali dirinya dan menjadi pewarta dan saksi Yesus Kristus secara ulet dan tangguh. Santo Paulus sudah mendirikan pelbagai komunitas basis di luar kawasan Yerusalem dengan basis kerasulannya di kota Antiokhia. Malahan iman, harap, dan cintanya kepada Yesus Kristus yang diwartakannya itu dituangkannya dalam pelbagai surat apostolik yang sampai sekarang kita warisi. Kedua soko guru yang kita pestakan hari ini menuntun kita kepada pengenalan dan perjumpaan serta persahabatan dengan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang hidup. Iman, harap, dan kasih kita kepada Yesus Kristus ini kita wujud nyatakan dalam kebersamaan dengan seluruh pengikut Kristus atau yang dijuluki orang Kristen sejak awal di Antiokhia, dan kebersamaan inilah yang dinamakan gereja sebagai tubuh Kristus yang sedang bersiarah menuju kerajaannya di surga. Marilah membangun persekutuan dalam wujud komunitas-komunitas basis gerejawi sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah di sini dan sekarang ini. Dan kita mohon agar Santo Petrus dan Santo Paulus selalu mendoakan dan meneguhkan persekutuan kita. Semoga demikian. Amin.